mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania, mengalahkan Korea Selatan. Ini bukan hal yang mudah. Ini sebuah proses yang harus kita syukuri, kita support. STY tahu betul bagaimana menjinakkan negaranya, menjinakkan pemainnya. Memang Sintayong pernah menjadi pelatih di tim ini. Setelah pertandingan gue lihat Sintayong menyalami dan memeluk satu-satu pemain Korea ya. Mungkin ya inilah profesionalisme ya. Tidak mudah loh orang Korea menangani tim lain terus harus menghadapi lawannya Korea gitu. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih tentunya sudah menyaksikan selalu Tes10 TV. Di atas kertas kali ini hadir untuk membahas tim Indonesia U23 yang lolos ke semifinal. Alhamdulillah. Sejarah kembali ditorehkan oleh sepak bola Indonesia, oleh Coach Sintayong. Membawa tim U23, kita berhasil lolos untuk pertama kalinya ke semifinal AFC Under-23 Asian Cup. Ini satu langkah besar ya, kalau kita cermati bagaimana kita satu grup, di grup A dengan tuan rumah, kemudian dengan Australia, dengan Jordania. Semua orang mengatakan bahwa mampu nggak nih Sintayong, apalagi targetnya adalah keluar dari fase grup atau lolos ke perempat final. Kita dicurangi lawan Qatar, kita terpuruk lawan Qatar. Kemudian di luar dugaan kita mampu bangkit menghadapi Australia, menang 1-0. Kita bangkit menghadapi Jordania, kita habisi 4-1. Dan lawannya ketika masuk ke perempat final, euforia kita lolos ke perempat final euforia. Tapi setelah itu kita tahu bahwa lawannya adalah Korea Selatan, notabene adalah juara episode 2018 di Piala Asia U23. Tidak mudah, tapi akhirnya Sintayong berhasil membawa tim ini tampil bagus, tampil tenang, seperti halnya ketika Garuda Muda mengalahkan Jordania. Dan ada beberapa perubahan starting line up ya yang menarik ya. Jadi mungkin tanggal 26 April pasti banyak yang kesiangan kerja. Karena gue yakin banget banyak yang nggak tidur, nonton bola sampai 3:30 ya, sampai subuh lah. Habis sholat subuh nggak tidur lagi ke kantor ya. Pasti pada ngantuk. Tapi nggak apa-apa gitu, ngantuknya terbayar. Setuju nggak? Terbayar Indonesia berhasil lolos ke semifinal. Ya, menghadapi salah satu tim kuat Korea Selatan yang diasuh oleh Hwang Sun-hong. Ini pelatih yang juga kenal oleh Sintayong. Dan kabarnya ketika Jurgen Klinsmann dipecat oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan, ada nama-nama yang menjadi calon kuat pengganti Jurgen Klinsmann, termasuk Sintayong. Tapi akhirnya Federasi Sepak Bola Korea memilih Hwang Sun-hong untuk menjadi caretaker di timnas senior dan juga menangani U23. Ya, perubahannya apa sih? Bung, menarik kalau melihat perubahannya adalah di lini belakang ya. Di lini belakang, Komang Teguh dipasang sebagai starter bersama dengan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Di tengah, Nathan Cho berpasangan dengan Ivar Yener. Di kanan, Rio Fahmi yang dipasang, bukan Fajar Fatur Rahman. Di kiri, Pratama Arhan. Di depan seperti biasalah, Trisula Maut kita ya, Rafael, Witan, sama Marcelino Ferdinand. Kalau penjagaan udah gak usah dibahas, pasti Hernando Ari. Jika tidak cedera pasti Hernando Ari. Gue waktu awal, kenapa Komang ya? Kenapa Ilham Rio ya? Padahal lawannya memiliki kecepatan nih. Korea tuh bermainnya bagus banget, compact defense. Mereka main di ruang-ruang sempit. Mereka suka di press, kemudian mereka akan melakukan counter. Mereka memiliki kecepatan, akurasi passingnya bagus. Hanya saja kelemahan Korea ini tidak memiliki striker. Jadi beberapa kali gue kebetulan siaran pertandingan Korea Selatan di fase grup, gue lihat mereka tuh tidak punya striker. Bahkan striker yang paling tinggi ini Kang Song Jin ini tuh baru cetak gol di match ketiga. Jadi memang Korea ini masalahnya tidak punya target man. Tapi mereka selalu kuat dalam dribbling bola, penguasaan bola di lini tengah. Nah, bahkan salah satu jagoannya Lee Kang-hee
dan juga Paik Sang-hoon ini yang nomor 13 sama nomor 8 ini menjadi penyeimbang. Dan mereka juga tidak punya gelandang elegan seperti Son ya, Son Heung-min di timnas senior. Nah, ini keuntungan kita. Jadi Korea itu tidak punya pemain nomor 10 yang bisa mengatur serangan, yang bisa menjadi destroyer lah ketika deadlock. Nah, ini yang gue yakin banget di apa namanya coba dihentikan oleh Sintayong. Sintayong kemarin menumpuk banyak pemain di lini tengah dan juga menghentikan laju dua wingback mereka, fullback mereka untuk bisa melakukan crossing. Ini berhasil. STY tahu betul bagaimana menjinakkan negaranya, menjinakkan pemainnya. Memang Sintayong pernah menjadi pelatih di tim ini dan juga pernah membantai Indonesia dengan skor 4-0 di GBK tahun 2015-2016 kalau nggak salah dengan skor 4-0. Kali ini berbalik dia membuktikan bahwa Federasi Sepak Bola Korea tidak memilih dirinya itu salah gitu. Dia buktikan dengan sebuah kemenangan sensasional ini. Kita nyaris menang tanpa adu penalti loh. Dengan penampilan yang sangat bagus ya. Ini Rafael Strike akhirnya menemukan ketajamannya di partai penting menghadapi salah satu raksasa penguasa sepak bola kelompok usia U23 di mana Korea belum pernah absen di Olimpiade sejak tahun 88 hingga saat ini. Jadi maksudnya itu adalah untuk pertama kalinya mereka gagal ke Olimpiade dan menggagalkan adalah Sintayong dan Garuda Muda. Luar biasa. Jadi secara permainan gue gak akan bahas teknis lah ya, karena gue bukan pelatih. Tapi secara permainan gue lihat bahwa ini permainan adu strategi yang luar biasa. Dimana semua main ngeyel, semua main ngotot. Hernando Ari, Rizky Ridho sebagai pemimpin di lini belakang. Nathan ada di mana-mana. Nathan bisa menjadi penyeimbang, memberikan kalau benangnya putus sama dia disambung, benangnya putus sambung. Jadi tidak ada ruang kosong atau celah yang bisa dimaksimalkan atau dieksploitasi oleh Korea Selatan. Rafael Strike juga di depan dikasih bola jauh, dikejar, coba bongkar, hanya saja memang satu kelemahannya. Indonesia di babak pertama dan kedua banyak sekali peluang yang harus jadi gol. Udah counter, harusnya shooting atau passing, misalnya harusnya passing, dia shooting. Harusnya shooting, dia passing. Jadi ini decision sempat hilang fokus karena mungkin mereka terlalu bersemangat ya, tidak menyangka kita unggul 2-1 di halftime. Abis itu justru banyak momen-momen yang harusnya bisa killing the game tidak dimaksimalkan. Ini pelajaran besar nih. Kalau kita bisa unggul 4-1 kali itu kelar itu. Tidak perlu perpanjang waktu, tidak perlu adu penalti. Tapi kalau semesta bilang Garuda lolos ya lolos gitu. Ya kita banyak diuntungkan dengan keputusan-keputusan dari Sean Evans ya, wasit dari Australia. Meskipun tidak parah tapi banyak yang menguntungkan buat kita. Dan memang malam itu benar-benar Indonesia tuh beruntung banget, kayak penalti yang harus diulang gitu karena kipernya bergerak terlebih dahulu. Jadi memang semuanya tuh mendukung kita untuk menang gitu, bukan hanya wasit, bukan hanya supporter, bukan hanya doa seluruh masyarakat Indonesia, tapi semesta ingin Indonesia lolos ke semifinal atau bahkan juara di event ini. Jadi kalau itu sudah terjadi, tidak ada lagi yang bisa menghentikan laju Rizky Ridho dan kawan-kawan. Mau Brazil sekalipun, mau Argentina sekalipun, tapi kalau udah bilang Allah atas semesta bilang, dah menang ya menang gitu. Dan itu terjadi. Gue melihat di sini Indonesia semakin percaya diri, bermain semakin cair, semakin memiliki chemistry, pemain keturunan yang memberikan impact yang luar biasa, pemain yang berlaga di Liga 1 pun seperti ingin menunjukkan diri bahwa mereka juga bisa. Ini bagus banget sebetulnya. Sebuah momentum kebangkitan sepak bola untuk ulang tahun PSSI. Dan juga gue peran yang sangat baik dari federasi ya. Gue jarang memuji federasi nih. Tapi kalau federasinya dibawa ketua umum yang bagus dan kerjanya bagus ya gue harus puji gitu. Bahwa bagaimana federasi untuk timnas ya, untuk khusus timnas ini supportnya luar biasa. Memberikan support luar biasa. Sehingga apa yang diinginkan oleh Sintayong dipenuhi semua. Ya semoga saja ini awal bukan akhir ya, awal dari sebuah kebangkitan kesuksesan sepak bola Indonesia bersama dengan Sintayong yang kabarnya diperpanjang hingga tahun 2027. Meskipun gue belum kontrak, tapi setelah salaman dan pelukan itu
sudah fix lah akan diperpanjang hingga tahun 2027. Nah, mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania, mengalahkan Korea Selatan, ini bukan hal yang mudah. Ini sebuah proses yang harus kita syukuri, kita support, dan satu langkah lagi, satu pertandingan lagi menuju ke Olimpiade. Kalau di semifinal kita mampu mengalahkan either itu Uzbek atau Arab Saudi, kita akan lolos ke Olimpiade. Tapi kalau kita pun kalah, kita masih bisa berjuang di pertandingan perempat ketiga. Kalaupun di situ kita tidak beruntung, kita masih bisa playoff menghadapi Guyana di tanggal 9 Mei nanti. Wakil dari Afrika. Jadi Allah masih kasih kita 3 kesempatan, 3 pertandingan ibaratnya. Tapi kalau bisa juara alhamdulillah, tapi kalau harus playoff ya sudah nggak apa-apa. Kita fight. Karena untuk pertama kalinya Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 dan juga bisa otomatis lolos ke Olimpiade. Untuk pertama kalinya sepak bola tampil di Olimpiade. Oh, no, luar biasa banget ini. Kita doakan yang terbaik tentunya untuk Garuda Muda. Jadi di sini gue melihat bahwa semakin percaya diri para pemain, siapapun yang diturunkan memberikan yang terbaik ya. Dan mengalahkan Korea itu tidak mudah loh. Mereka sangat cepat. Ya ada satu kartu merah yang membuat Indonesia kembali harus tersenyum ya. Kartu merah dari wasit untuk Kang Song Jin nih. Lee Young Jun, pemain paling tinggi nomor 6. Itu juga memberi tambahan bagaimana mereka tambah sulit untuk bisa mengalahkan kita dengan 10 pemain. Yang setelah pertandingan gue lihat Sinteyong menyalami dan memeluk satu-satu pemain Korea ya. Mungkin ya inilah profesionalisme ya. Tidak mudah loh orang Korea menangani tim lain terus harus menghadapi lawannya Korea gitu. Dimana pasti gue yakin dirinya masih sangat cinta lah dengan tim nasional ya, pemain seorang mantan pemain, pelatih, ya pasti cinta sama negaranya. Tapi dia memiliki kontrak dengan PSSI. Itulah profesionalisme. Dia abaikan warga negara, tapi dia berdiri sebagai wakil Indonesia untuk mengalahkan Korea Selatan dan itu berhasil. Ini buat gue ini kemenangan yang sangat emosional buat Sinteyong. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk Coach Shin sudah memberikan segalanya. Targetnya perempat final tapi ini udah lewat dari target, atau bahkan kita sekarang mimpi kita Olimpiade, mimpi kita Piala Dunia itu semakin dekat gitu. Gua baru pertama kali ya semenjak gue jadi presenter atau bahkan jadi fans sepak bola untuk semoga Indonesia masuk Piala Dunia tuh dulu tuh angan-angan banget, mimpi yang sampah doang gak ucapkan gitu. Kali ini tuh ya Allah deket banget nih. Kita Olimpiade satu langkah lagi. Piala Dunia bukan tidak mungkin karena kita akan menghadapi Irak dan Filipina di bulan Juni nanti dengan banyak pemain baru dan tim seniornya lebih gahar dari ini gitu. Ya insya Allah bismillah aja gitu. Semuanya akhirnya ada jalan keluar, ada titik terang lah untuk sepak bola kita. Jadi ini euforia yang luar biasa. Gue menangis karena sepak bola, belum juara tapi gue tuh udah ikhlas. Kalau udah kalah penalti ya sudah lah ya, penalti kalah lah gitu. Italia aja pernah kalah penalti, Brazil pernah kalah penalti, Belanda pernah kalah penalti, Prancis pernah kalah penalti. Indonesia ya wajar lah, penalti itu memang ada skill, ada mental, ada keberuntungan. Jadi kalau keberuntungan ini kan kita nggak pernah bisa atur. Kalau mental sama skill bisa dilatih, tapi kalau keberuntungan nggak bisa dilatih, itu datang kadang ada kadang enggak gitu. Dan alhamdulillah kita beruntung ya, meskipun Arkan Fikri gagal, ternyata mereka juga punya penendang dua yang gagal ya. Mereka yang gagal itu adalah Kang Sang Yun dan juga yang terakhir Lee Kang Hee. Poin adalah mereka justru gagal ketika sudah diulang lagi. Karena doa keren. Tapi kali ini gue tidak bilang ada man of the match. Semuanya man of the match. Semua berjuang luar biasa. 120 menit plus dan penalti. Mereka mampu berdiri tegak, memberikan hasil yang maksimal. Sekali lagi, selamat untuk Garuda Muda. Tanggung udah semifinal, juarakan sekalian gitu. Ya kalau bisa juara kenapa tidak gitu. Oke, itu opini gua mengenai perjuangan dari tim nasional atau tim Garuda Muda, tim Indonesia U23 di ajang AFC Under 23. Semoga saja nanti kita bisa terus melaju ya. Karena support dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia pasti besar. Artinya bagi Rizky dan kawan-kawan.
Oke, begitu saja. Nanti gue akan kembali dengan konten-konten berikutnya di Tes Bro TV. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng. Bye.